Pemirsa, trek ujian praktek SIM C yang berbentuk zigzag dan meliuk-liuk ramai dikeluhkan masyarakat. Bahkan video curhat seorang emak-emak soal trek tersebut viral di media sosial. Lantas apa respon Dirlantas Polri terhadap keluhan tersebut? Dan berikut liputan saya beberapa waktu lalu. Nggak bisa, Pak, saya nyerah. Udah, saya nyerah. Ya, tuh kan pemirsa, ternyata susah ya ujian SIM C ini. Menurut saya trek paling sulit ini adalah trek 8. Ini nih, makanya saya aja sampai keluar jaris kan. Nggak tahu deh saya mau ngendarain motor ini kemana. Memang kebetulan nggak pernah nih ngendarain di trek seperti ini. Kalau misalkan saya yang biasa bawa motor aja nggak bisa lulus ujian SIM C. Gimana ya kira-kira peserta ujian SIM C lainnya? Saya jadi penasaran apakah mereka bisa mampu melewati ujian SIM C ini atau tidak. Langsung aja kalau gitu kita cari tahu ya ke para peserta yang lagi ujian SIM C. Yuk, Pak, udah Pak, saya menyerah Pak. Ya, saya menyerah. Saya di ujian ulang lagi aja di rumah. Kayak ujian yang lain saya lebih bisa deh Pak. Ujian hidup kayak lebih gampang. Pemirsa, ini dia adalah salah satu pesertanya. Halo, dengan Mbak siapa? Iya, dengan Mbak Eva. Mbak Eva, boleh diceritain dong. Ini kan tadi Chef lihat juga nih di trek 8 ini harusnya nggak boleh turun kaki. Mbak Eva turun 2 kaki. Di U-turn nggak boleh turun kaki. Mbak Eva juga turun. Susah apa sih ujian ini sebenarnya? Susah ya kalau aku bilang, karena ini kan posisinya bulat. Kalau biasa kita di lintasan itu kan tempatnya rada lebar, terus habis itu nggak kecil begini. Tapi ini kan cuma ada space-nya berapa senti sih, cuma 100 cm. Iya. Terus buat muternya itu kayaknya nggak leluasa, nggak kayak kita di jalan, tapi memang belajar lagi. Harus kali ya. belajar lagi. Iya. Di antara ini semua yang paling susah berarti selain 8 ini apa? Sama putar balik. Putar balik. Kenapa susah diputar balik? Ya itu tadi, biasanya kita kan kalau putar balik kan paling nggak nyari ancang-ancang ya, kita berhenti dulu, ngelihat dulu. Kalau ini kan putar balik yang langsung putar balik gitu. Iya. Jadi keseimbangannya kurang. Tapi kalau Mbak Eva sendiri sebelum punya SIM ini udah mengendarai motor belum? Sudah, berarti memang sebenarnya udah lama ya ngebudiin motor ya. Kalau misalkan nih hari ini nggak lolos SIM C, apa yang mau Mbak Eva lakuin? Saya mungkin coba lagi kali. Coba lagi? Coba. Ini udah ujian yang keberapa kali? Ujian ketiga kali. Ini ketiga kali? Wah, kalau masih gagal udah nggak ngerti lagi nih. Berarti akan coba ujian lagi ya? Coba ujian lagi, terus abis itu di rumah cobalah pakai motor sendiri, muter cari, ya gimana belajar sendiri lah. Iya. Wah, ini kayaknya sih saya bisa gagal langsung nih pertama kali saya ujian. Oke, kalau gitu Mbak Eva, terima kasih Mbak Eva. Iya. Semoga dapat SIM C-nya hari ini ya. Amin. Terima kasih Mbak Eva. Nah, ini ada yang berhasil nih. Permisi, selamat siang. Dengan Mas siapa? Faisal. Mas Faisal nih, pemirsa, kalau tadi saya lihat ujiannya sih lolos semua ya, sesuai dengan apa yang diminta gitu, nggak ada kaki yang turun, nggak ada ngerem-ngerem mendadak. Sebenarnya tapi dari semua trek ini, trek mana yang paling susah? Susah sih langkah 8 ini nih. Kenapa susah? Tapi tadi bisa Mas ya? Ngeri pantatnya aja itu tadi. Pantat motor. Iya. Oh, iya, takut kesenggol sama Iya. ini ya. Nah ini kan Tapi sebelumnya, Masnya sendiri udah pernah nyetir motor apa belum? udah sering dari Udah sering ya, berarti udah terbiasa sama motor. Ini ujian yang keberapa kali? kedua kali. Yang pertama nggak lolos? Masa? Nggak lolos Iya. karena apa? Kaki di sana turun saya. Kaget kagok pas zigzagnya ini. Oke, kalau misalkan, nah ini kan kita nggak tahu ya, Iya. kalau saya menjadi jurinya, lolos ini tadi. Kalau misalkan nggak lolos lagi nih SIM C-nya, apa Iya. yang mau dilakuin sama Mas? Ya nanti kalau ada waktu pas saya ada cuti kerja, saya tes lagi. Ujian lagi? Iya. Aduh, Ujian lagi. oke deh. Ya udah, semoga Mas lolos bisa dapat SIM C setelah Amin. ini. Selamat menjalankan kegiatan kembali. Makasih Terima banyak kasih ya, Mbak. Mas Faisal. Nah,
Pemirsa, itu dia tadi ya perjalanan saya mencoba untuk bisa lulus ujian SIM C, tapi ternyata saya gagal. Dan yang merasa kesulitan tuh nggak cuma saya sendiri. 2 peserta yang tadi saya wawancara juga merasakan hal serupa. Nggak cuma kita bertiga, tetapi sempat juga nih satu ibu-ibu yang mengikuti ujian SIM C komplain ke Kepolisian Republik Indonesia dan menganggap bahwa ujian SIM C terlalu sulit. Sekarang saya mau coba tanya nih kepada Dirlantas Polda Metro Jaya terkait trek ujian SIM C. Tapi sebelumnya, saksikan dulu video berikut ini. Buat Kepolisian Republik Indonesia ya, ngapain sih bikin trek kayak begini? Modelnya nggak masuk di akal banget. Tolong ya, bikin trek yang masuk di akal. Apalagi buat mak-mak seperti kita-kita ini. Auto nggak bakalan lulus deh, dan auto nembak. Itu artinya mengajarkan kita-kita semua untuk korupsi, untuk menyuap. Oke, saya tunggu ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Soalnya saya mau bikin SIM, saya nggak mau kalau treknya kayak begini. Nah, berita tadi ini sempat hangat dibicarakan oleh masyarakat. Sekarang saya mau langsung menemui Dirlantas Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan bagaimana sih trek dari ujian SIM C. Yuk. Selamat sore, Bapak. Banyak dari peserta yang mengeluhkan SIM C ini sulit, Pak, ujiannya. Sebenarnya kalau menurut Dirlantas sendiri seperti apa, Pak? Iya, sulit atau mudah itu relatif ya. Artinya karena ada juga kok yang langsung lulus, banyak juga gitu. Di ujian pertama langsung Ujian lulus? pertama langsung lulus, mungkin ya walaupun lebih banyak yang tidak lulus ya. Tapi sebenarnya itu masuk akal nggak sih, Pak? Maksudnya kalau di kondisi real, kita kan jarang nih, Pak, menemukan trek 8, putar balik yang sedemikian sempit gitu kan, zigzag itu. Sebenarnya tujuan dari ujian itu dibuat itu untuk melatih apa, Pak? Itu Keterampilan kah? Atau apa? melambangkan simbol tentang kondisi realnya di jalan seperti apa. Dia menghindari lubang, menghindari kendaraan yang tiba-tiba berhenti mendadak, dia belok kiri, dia harus berputar pada radius yang sempit. Jadi ujian praktek SIM itu dibuat untuk menggambarkan bagaimana ujian pelaksanaan mengemudi sebenarnya di lapangan. Gitu. Oh, oke. Kalau misalkan ujian tersebut justru membuat masyarakat jadi nggak lulus, gimana, Pak? Mereka kan jadinya ujian berkali-kali. Kan bisa ngulang. Ngulang sekali, ngulang 2 kali, diperbolehkan kok. Kalau tadi saya dengar cerita ada yang ngulang sampai 30 kali. Bagus, Pak, dia masih mau memilih jalur untuk ujian gitu, nggak mau jalur lain. Gimana tuh, Pak? Kalau ujian teori yang tidak lulus kemudian dibawa ke ruang konseling, diberitahu kamu yang nggak lulus ini, soalnya ini jawaban yang benar ini. Nah, kalau untuk yang ujian praktek, nanti yang nggak lulus itu bisa saja nanti kemudian kita adakan kelas khusus untuk ujian praktek. Jadi misalnya di hari Minggu, gitu. Mereka nyoba aja, pasti kalau sudah beberapa kali nyoba mereka bisa. Nanti pas tanggal yang ditentukan untuk mereka ujian ulang, nanti mereka bisa ujian ulang. Oh, oke. Tapi Pak, ini kan ada juga stigma di tengah masyarakat. Katanya sengaja nih treknya dibikin susah, katanya biar nggak lulus sampai akhirnya kerjasama jadinya Pak sama orang dalam. Benar nggak sih, Pak? Enggak lah. Itu tadi saya katakan, sulit atau tidak relatif. Toh ada juga yang lulus. Kita akan melakukan workshop, tentu ini juga masukan dari masyarakat sehingga nanti benar-benar ujian SIM ini fair ya. Surat izin mengemudi ataupun SIM C menjadi syarat wajib yang harus dimiliki para pengendara sepeda motor. Namun sayangnya banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara membuat SIM C. Kalaupun tahu, mereka memilih untuk tidak mengurusnya secara pribadi. Dan hal tersebut menyuburkan praktek calo karena dianggap para calo tersebut akan memudahkan mereka mendapatkan SIM C. Padahal syarat untuk bisa mendapatkan SIM sangatlah mudah, yaitu berusia 17 tahun, memiliki KTP, sehat secara jasmani dan rohani yang dinyatakan melalui surat dokter dan bisa baca tulis. Setelah seluruh syarat dipenuhi, maka datanglah ke Polres terdekat dan ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengisi form pendaftaran.
sertakan KTP dan juga pas foto. Yang kedua, jangan lupa untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000, ditambah dengan biaya asuransi Rp30.000 dan tes kesehatan Rp25.000, sehingga total menjadi Rp155.000. Jika sudah, seluruh berkas disatukan ke dalam satu map. Sehabis itu, peserta bisa mengikuti ujian tertulis. Jika ujian tertulis tidak lolos, gak usah khawatir, bisa mengikuti ujian ulang dalam kurun waktu 14 hari. Jika sudah lolos ujian tertulis, maka peserta bisa mengikuti ujian praktek. Jika ujian praktek tidak lolos, bisa diulang dalam kurun waktu 14 hari. Jika peserta lolos kedua ujian tersebut, maka peserta akan diminta untuk mengambil foto, mengambil sidik jari, dan juga tanda tangan. Jika semua proses sudah dilalui, maka peserta hanya tinggal menunggu SIM C untuk dicetak. Selain pembuatan secara offline, pembuatan SIM juga bisa dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi Sinar, SIM Nasional Presisi. Namun untuk ujian prakteknya tetap akan dilakukan di Satpas yang dipilih. Tahap-tahapnya adalah mendownload aplikasi Sinar di Play Store dan App Store. Lalu lakukanlah verifikasi melalui kode OTP yang dikirimkan ke nomor masing-masing peserta. Jangan lupa untuk mengikuti tahapannya dimulai dari registrasi, memasukkan registrasi dengan nomor induk kependudukan. Lalu melakukan face recognition. Selanjutnya jangan lupa juga untuk memilih SIM apa yang akan dibuat. Lalu lakukanlah pembayaran pembuatan SIM. Jika semua proses sudah dilakukan, maka ikutilah ujian teori yang ada dari aplikasi Sinar. Jika lulus ujian teori, maka peserta akan diminta memilih Satpas sebagai lokasi untuk melakukan ujian praktek. Jika sudah, datanglah ke Satpas yang dipilih untuk melakukan ujian praktek dan menerima SIM. Nah, jika Anda sudah memiliki SIM C, jangan lupa untuk melakukan perpanjangan sebelum masa berlaku SIM C Anda habis. Cek dan selalu catat tanggal kadaluarsa dari SIM C Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi repot untuk melakukan pembuatan SIM C dari awal. Hanya perlu melakukan perpanjangan, sehingga Anda juga bisa lebih nyaman dalam berkendara. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Andri Setiawan, Jemi Jasin, iNews melaporkan.